Nah, ketika heboh suasana itu, maka turunlah aparat keamanan. Waktu itu aparat keamanan masih ditangani oleh TNI. Bermula dari hal yang sangat sepele sekali, masalah biaya angkot yang naik. Tiba-tiba malamnya itu diketemukan ada mayat mengapung di Sungai Pampang. Mayat, Pak. Mayat. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Cerita. Di sesi podcast kali ini, kita akan membawakan tema yang cukup menarik. Tema bersejarah dari salah satu kampus ternama yang ada di Sulawesi Selatan. Dan sekarang sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Juliadi Hakim. Ya. Terima kasih atas kesediaannya hari ini, Bapak. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, Wah, acara tangan lagi ya. Baiklah. Dan di siang hari yang hujan ini, saya harap apa yang akan kami bicarakan akan dapat membawa manfaat kepada para pemirsa sekalian. Baiklah Pak, mengenai kejadian amarah ini ya, ya. yang terjadi pada tanggal 24 April 1996 itu. 95 ya. Ya, 95? 95 96. Oh, ya. 95 96. Iya. 95 96 itu. Ya mungkin 96 ya, lupa-lupa sudah ya. Jadi Bapak secara langsung berada di lokasi, benar begitu? Ya. Benar. Ya. Begitu rupanya. Jadi yang ingin saya tahu pertama kali tentang peristiwa amarah ini adalah bahwa kita secara luas hanya mengetahuinya sebagai sebuah demonstrasi yang berujung kericuhan. Tapi untuk lebih lengkapnya sebagai orang yang berada di tempat dan waktunya langsung, menurut Bapak sebenarnya bagaimana situasi kala itu? Ya, terima kasih deh ya. Jadi sebenarnya kasus amarah ini masalah yang sepele sekali. Jadi ini bermula dari kebijakannya wali kota Pak Malik B. Basri waktu itu, ketika dia menerapkan kenaikan biaya angkot PT-PT waktu kita istilahnya kalau anak kampus itu. PT ya. Kenaikannya waktu itu cuma Rp100 saja. Tapi di tahun 95-96 itu kalau saya tidak salah, bagi mahasiswa hal itu merasa cukup berat gitu. Sedangkan kenaikan itu Pak Wali Kota tidak melakukan sosialisasi. Nah, tiba-tiba saja ketika kita naik PT-PT dari sentral misalnya melewati kampus UMI, 45, Unhas, kita bayarnya waktu itu masih Rp250. Tiba-tiba naik jadi 350. Nah, itu kan bagi teman-teman kaget juga begitu. Akhirnya terjadi ribut-ribut lah antara mahasiswa dengan supir PT-PT begitu. Akhirnya waktu itu kejadiannya sore. Akhirnya yang mulai itu yang melakukan pembayaran itu karena kebetulan di Fakultas Teknik ada praktek sore, itulah yang membuat akses itu terjadi gitu. Jadi waktu itu di sekitar Urip ya, di Urip Umi itu Urip Suharjo, terjadi teman-teman protes begitu. Ada bis, ada damri, dibalik semuanya di jalan situ. Dibalik, Pak. Iya, jadi heboh kan suasana, heboh suasana. Nah, ketika heboh suasana itu, maka turunlah aparat keamanan. Waktu itu aparat keamanan masih ditangani oleh TNI, ABRI langsung, belum ditangani oleh polisi. Nah, waktu itu polisinya yang turun cuma Poltabes. Kapoltabes waktu itu kalau tidak salah Andi Hasanuddin. Kapoltabes waktu itu. Nah, disitulah awal mulanya terjadi kerusuhan. Kerusuhannya sebenarnya tidak terlalu, ya kerusuhan biasa-biasa seperti yang teman-teman lakukan sekarang ini, bakar-bakar ban apa begitu. Besoknya ini kasus ini mulai rame.
mulai terjadi aksi solidaritas teman-teman. Di tahun-tahun itu memang hubungan komunikasi yang saya selalu bangun dulu dengan teman-teman di UNHAS, sekarang ada Nikmatullah, apa ya, wakil ketua DPR, Alam, begitu teman-teman itu, kita dengan UNHAS, dengan IKIP, dengan IAIN waktu itu, 3 kampus besar ini, kita sering membangun sharing-sharing informasi setiap ada gejolak-gejolak. Lucunya ini, justru kasus ini kita tidak membangun komunikasi dengan teman-teman UNHAS, bikin kajian, enggak ada itu. Spontan ya. Spontan saja, karena kasus ini kan kasus sederhana saja, PT-PT saja. Nah, akhirnya terjadilah kerusuhan-kerusuhan begitu. Jadi waktu itu kan masih berlaku Undang-Undang Supersip ya, namanya Undang-Undang Supersip. Kalau sekarang kan judulnya makar, sedikit-sedikit salah bicara makar begitu kan. Sedikit-sedikit dipermasalahkan. Iya, dipermasalahkan. Selalu. Kita dulu itu selalu bermasalah ketika teman-teman mahasiswa melakukan kritik-kritik sosial kepada pemerintah. Itu sebenarnya, sebelum saya masuk ke kasus Samara ya, kita bicara ini fenomena-fenomena kampus. Buat kita-kita ini adik-adik kan perlu dibina itu jiwa-jiwa kritis. Jangan dulu kita lihat dia salah atau benar, nomor 2 itu. Tapi yang perlu kita bangun adalah semangat teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, minimal berani bicara, berani berpendapat, dan berani berkesimpulan. Salah benarnya itu biarkan sejarah yang menguji dia. Itu begitu saja kita melihat. Nah, hal ini itulah yang terjadi pada waktu itu dimulai dari UMI. Kasus ini saya kembali lagi bermula dari hal yang sangat sepele sekali, masalah biaya angkot yang naik. Ya, angkot yang naik. Nah, setelah hari kedua terjadi itu aksi angkot, tiba-tiba malamnya itu diketemukan ada mayat mengapung di Sungai Pampang. Mayat, Pak. Mayat. Ada anak fakultas ekonomi, ada fakultas teknik, kurang lebih 4-5 orang. Jadi setelah rusuh-rusuh yang di sore ini, Iya. ada aparat datang dengan barang-barang mereka Iya. dan semacamnya, lalu malamnya ada yang seperti itu. Ya, ditemukanlah itu. Itulah yang membuat gejolak menjadi besar. Nah, gejolak menjadi besar. Akhirnya di luar kendali, aparat masuk kampus, yang lain-lain sudah masuk menyeruduk di kampus. Mahasiswa tidak berdaya apa-apa. Nah, yang saya mau katakan begini, aparat ini tidak usah terlalu berlebihan. Kalaupun ada aksi-aksi sekarang, saya setback lagi ya. Aparatur keamanan tidak usah terlalu berlebihan dalam menghadapi respon-respon adik-adik mahasiswa ketika dia menyampaikan pendapat, dia menyampaikan pikiran. Semestinya aparat keamanan salurkan saja ini. Adapun aksi-aksi pembakaran, adapun lempar-lempar sedikit, barang biasa itu. Barang biasa itu, karena tidak semua pendapat, ya judulnya sekarang, tidak semua aspirasi itu kan bisa didengar. Iya. Teman-teman memerlukan sebuah style begitu kan, itu dinamikanya begitu. Nah, hal-hal inilah yang mestinya dipahami oleh aparat keamanan, dan mahasiswa juga harus bisa mengendalikan diri dalam memberi respon-respon. Nah, kembali ke kasus Amara. Empat atau 5 orang kalau tidak salah ya, mayat yang ditemukan di Sungai Pampang itu, itulah yang membuat sign of kritisnya adik-adik mahasiswa itu menjadi tinggi begitu. Tiba-tiba ya, waktu itu UMI kan sangat militan sekali waktu itu. Apalagi waktu itu UMI dikenal dengan kampus hijau gitu ya. Sangat kritis dan sangat militan gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang membuat aparat keamanan dan mahasiswa sama-sama lepas kontrol. Akibatnya kampus ditembaki dengan senjata tajam. Tembok-tembok khususnya di Fakultas Teknik itu, banyak di tembok-tembok itu peluru-peluru tajam. Itu ditembaki lah pokoknya, dia tercantol di tembok-tembok kampus. Jadi benar-benar ada open fire di situ, Pak. Iya. Penembakan terbuka. Iya, benar-benar terbuka di situ, ya, Pak. sekali.
Untungnya saja saat itu tidak ada korban mahasiswa akibat penembakan langsung itu. Tapi mahasiswa yang korban itu ditemukan di Sungai Pampang. Menjadi pertanyaan kita waktu itu, kenapa bisa ada mahasiswa selama 4-5 orang kalau tidak salah itu terbunuh di Sungai Pampang itu. Setelah diautopsi, tidak ada juga bekas tembakan. Tetapi ada memang lebam-lebam apa ya, artinya cedera oleh benda-benda tumpul. Inilah yang membuat teman-teman itu protes. Lebih tinggi lagi tensinya. Lebih tinggi lagi tensinya. Akhirnya Komnas HAM turun, Pak Barudin Lopak turun waktu itu sebagai Ketua Komnas HAM. Kemudian Panglima datang waktu itu, Panglima kalau tidak salah Pak Sulatin masuk kampus semua. Membuat investigasi kok bisa sampai aparat sejauh ini melakukan tindakan-tindakan represif kepada anak-anaknya yang mahasiswa, mungkin ada anaknya yang kuliah, aparat ini mungkin ada kemanakannya, istilahnya terjadi clash kontak antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Akhirnya teman-teman mahasiswa memilih calling down semuanya. Kita adik-adik mahasiswa waktu itu lebih memilih kita menempuh jalur hukum. Itulah Komnas HAM masuk. Hasil investigasi Komnas HAM sampai saat ini tidak pernah dipublis. Tidak pernah, Pak? Tidak pernah dipublis. Jadi apakah itu semacam proses pengadilan tertutup atau semacamnya? Nah, itu yang kita tidak pahami sampai sekarang. Sehingga ketika adik-adik setiap tahun mengingat, merayakan, sebut lagi tanda kutip ya, hari-hari amarah setiap tanggal 24 April itu menjadi memori buat teman-teman di UMI, sampai adik-adik yang ada sekarang itu selalu diperingati. Ziarah kuburnya, apa segala macam ya. Nah, ini menjadi momentum penting pada akhirnya. Ya, bahwa ya kalau saya lari ke bangsa, ke negara ini, bahwa ternyata negara merdeka ini kita masih punya problem yang sangat banyak. Ya. Masih banyak sekali problem-problem kebangsaan kita yang perlu kita selesaikan. Nah, sekarang kita bicara begini. Kenapa kasus amarah ini tidak mau diselesaikan secara hukum? Ini kan pertanyaan besar sampai kita penasaran sekali. Kenapa mahasiswa yang terbunuh ada apa ini mahasiswa yang terbunuh di Pampang ini? Apakah karena dia rakyat sehingga dia tidak mau diungkap? Ya. Yang kedua, inilah persoalan kebangsaan. Banyak sekali persoalan-persoalan kebangsaan kita ini yang tidak selesai dibahas. Tidak selesai dituntaskan oleh negara sehingga dia berdampak selalu bias. Gitu. Kemarin, tanggal 24 April, tapi ini untuk kasusnya tidak besar. Ketika adik-adik ini merayakan, mengenang, mengingat, begitu bukan merayakan, dia mengenang, mengingat tragedi 24 itu, akses lagi, tanggal 24 kemarin. Ada lagi ya? Iya. Tapi untuk tidak besar, antara mahasiswa teknik dengan ojol. Kan sempat itu ribut itu kemarin di kampus itu. Aparat juga masuk, begitu. Tapi untuk kita cepat turun tangan, kita minta adik-adik calling down, sempat ditahan di Kapoltabes. Tapi kita sudah datang ke Kapoltabes, meminta saling memahamilah, saling mengendalikan dirilah, dan kalau bisa dipertemukan antara adik-adik mahasiswa, pihak ojol, agar akses-akses semacam begini jangan terulang terus-menerus. Nah, tetapi menurut pihak kepolisian, ada juga pihak-pihak X tanda kutip begitu ya, yang selalu memicu ketegangan antara ya kasar, sebutlah provokator.
Dan ini legal. Legal? Iya, legalnya begini. Aparat keamanan tahu itu orang. Berbaju hitam, apa nama istilah kelompoknya itu. Bahkan ini dikatakan ini gerakan internasional mereka. Anarkisme semacam itu? Iya, apa namanya itu. Mereka memang tujuannya memang bikin anarkis. Bahkan ya kalau saya tidak salah dengar Kapolres bilang kasus Nepal itu dia yang memulai. Jadi ada semacam jaringan yang jauh lebih luas di Iya, sini. jalurnya lebih luas. Dan itu rupanya di Makassar sudah masuk. Ada mahasiswa, macam-macam lah anggotanya di dalam. Ciri khasnya itu berbaju putih, berbaju hitam-hitam semuanya. Dan kadang dia bawa bendera Israel. Tapi ini tidak usah dianu ya, dibuang saja. Jadi ini cuma intermezzo saja. Jadi problem-problem kita di dunia kemahasiswaan itu sebenarnya cukup besar, cukup banyak lah. Nah, ini merupakan case buat adik-adik mahasiswa untuk lebih hati-hati penyampaian ide-idenya yang kritis ini harus by data, kemudian pahamilah fenomena itu dengan baik. Jadi secara garis besar dek, kasus amarah itu yang bisa saya sampaikan dulu. Begitu. Makasih. Terima kasih. Jadi daripada materi padat yang tadi Bapak jelaskan, ternyata sejujurnya Pak, banyak orang ketika mereka melihat daripada kasus amarah ini dan secara umum kasus-kasus demo mahasiswa lainnya, baik itu yang biasa saja ataupun berakhir buruk, mereka selalu berhenti pada kenyataan bahwa ada represi, ada ABRI masuk, ada panser masuk, ada penembakan, ada mayat di sini, ada pengadilan yang tidak selesai. Itu semua penting menurut saya. Itu semua penting. Karena itu adalah kejadian lapangan. Tapi menurut saya yang lebih kejam dari hal itu adalah fakta bahwa hal itu tidak dihentikan. Dalam artian ada sebuah daya, kita katakanlah pemerintah dan aparat, mereka punya daya yang cukup untuk membuat itu tidak terjadi. Kematian itu tidak seharusnya terjadi. Panser masuk kampus tidak seharusnya terjadi. Dan pengadilan yang tidak adil itu seharusnya tidak terjadi. Namun seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ternyata ada sebuah skema yang lebih rumit daripada hal-hal tersebut. Jadi menurut Bapak, apakah ini dapat mungkin terulang atau memang sudah seperti ini pola-pola yang akan kita temui sampai hari ini, Pak? Jadi kita agak keluar konteks sedikit ya. Jadi problem kebangsaan negara kita ini dalam menyelesaikan kasus-kasus sosial, kemudian style pendekatan pemerintah dalam pembangunan negara itu semasih menggunakan pendekatan stabilitas dalam pembangunan ini, maka kondisi-kondisi semacam ini akan terus berulang. Kenapa saya bilang pemerintah menggunakan pola pendekatan stabilitas? Karena memang dalam kajian pemerintah itu sendiri, pembangunan ini tidak bisa jalan kalau kondisi tidak aman. Sehingga perlu dilakukan pendekatan-pendekatan melalui pendekatan represif, melalui pendekatan-pendekatan tekanan, melalui pendekatan-pendekatan membatasi aspirasi-aspirasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Padahal kalau kita mau menuju negara modern, kritik itu adalah sebuah pembangunan tersendiri. Satu. Yang kedua, yang harus dipahami oleh aparatur pemerintah bahwa kampus ini adalah mencetak laboratorium ilmu. Kalau ini dibiarkan seperti sekarang ini, kampus sedikit-dikit didekati, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu supaya jangan bicara, akibatnya apa? Ya seperti beginilah kita. Tidak ada kritik, bahkan adik-adik mahasiswa menjadi apatis. Kalaupun ada apa-apa, menulis tanda kutip, mereka dibayar. Ini persoalan kita.
Kita dulu, saya setback kembali, kita dulu setiap melakukan aksi kita bikin kajian. Bukan cuma kepentingan kita saja dalam satu kampus alma mater. Kita kontak kepada kampus teman-teman di Unhas, teman-teman di IKIP, waktu itu masih namanya IKIP. Kita kontak teman-teman yang ada di IAIN. Ada media yang kita bersama. Medianya itu di mana? Ekstra itu. Ada teman-teman bikin kajian lewat HMI, lewat PMI, lewat IMM. Media-media inilah yang membuat teman-teman itu membangun solidaritas dan kajian itu lewat media itu. Lewat HMI, lewat organisasi-organisasi ekstra. Kampus tidak bisa menyediakan ini. Kampus tidak mampu menampung ide-ide ini. Karena apalagi kalau kampusnya mulai agak ke pemerintah-pemerintahan, sudah habislah itu adik-adik mahasiswa. Nah, padahal seorang rektor yang ideal itu dia harus mengerti bagaimana siswanya, mahasiswanya, adik-adiknya katakanlah begitu, ketika dia berpendapat. Tadi saya katakan, jangan dulu kita menilai pendapat adik-adik mahasiswa itu salah atau benar. Nomor sekian dulu itu. Tapi yang kita butuhkan adalah keberanian mereka untuk mengeluarkan pendapatnya. Karena itu adalah sebuah ilmu. Salah benar nanti nomor 2. Nanti kita menggunakan parameter-parameter lain untuk menguji yang dikatakan oleh adik-adik. Nah, kembali ke hal tadi yang kamu katakan. Kenapa pendekatannya pemerintah semacam itu? Benar. Itu saya katakan. Yang kedua, kenapa kasus-kasus ini tidak diselesaikan padahal sudah turun aparat hukum? Nah, sebenarnya yang paling tahu jawabannya ini adalah aparat hukum sendiri. Mereka. Ya. Karena dialah yang punya otoritas. Benar. Ya. Kita ini adalah ya dampak daripada sebuah akses itu. Nah, inilah yang saya katakan sampai sekarang saya itu tidak mengerti kenapa pemerintah ini tidak pernah mau menuntaskan problem-problem sosial semacam ini, yang mana ini hampir di semua kampus tidak pernah tuntas. Maksudnya kita mau begini, ketika ada tersebutlah Komnas HAM turun begitu ya, setelah dia investigasi kasusnya begini-begini, dia sampaikanlah ini, dia publis ini barang. Tidak apa-apa dikatakan kita mahasiswa salah. Tidak ada masalah itu. Paling tidak ada komunikasi 2 arah antara aparat keamanan dengan teman-teman mahasiswa. Kenapa ini penting? Sebagai bahan evaluasi dan warning buat adik-adik mahasiswa. Supaya besok-besok jangan lagi dilakukan itu. Misalnya, bakar-bakar ban yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dalam setiap demo, kita tahu itu kan mengganggu lalu lintas, Iya, benar. mengganggu masyarakat lainnya, pengguna jalan lainnya. Kenapa hal ini tidak dilakukan oleh aparat keamanan? Aparat keamanan yang punya wewenang untuk melarang. Ini kan tidak dikomunikasikan dengan baik oleh aparat keamanan dan pihak-pihak universitas yang mengelola ini. Karena begini deh, Sivitas Akademika kampus kita itu memang meminta untuk mahasiswa kritis. Itu Sivitas Akademika kita. Yang kedua, mahasiswa juga itu diharapkan bisa berpihak kepada rakyat. Karena apa? Ini modal-modal dasar adik-adik mahasiswa dalam menumbuhkan dirinya ke depan. Karena kita tidak bisa pungkiri, Anda semua inilah aset bangsa ke depan. Yang tua-tua kita akan mati. Kaulah yang menggantikan posisi-posisi kita. Siklus hidup ini terus berjalan. Tetapi pahamilah siklus hidup ini, berikan mereka pemahaman. Ini yang saya lihat tidak disentuh oleh aparat hukum. Begitu deh. Begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ternyata Bapak selama ini juga mempertanyakan apa yang selama ini kami ingin tahu. Ya. Bahwa kita tahu pihak mana yang sebenarnya punya kuasa lebih. Bukan berarti kita tidak berdaya, tapi mereka lah yang memiliki kewajiban tersebut Ya. untuk membina dan memberikan usaha yang lebih banyak kepada perbaikan yang seharusnya terjadi. Kembali ke akar rumput pada kejadian amarah tersebut, kita tahu apa yang terjadi, bahwa sekali lagi
hal itu sudah berulang kali terjadi, tapi akan tetap saya sebut sebagai berlebihan. Ya. Karena tercatat bahwa aparat masuk menggunakan kendaraan tempur, Panzer, dituliskan di situ. Dan menurut saya ada semacam intimidasi atau semacam penunjukan superioritas yang kita tahu yang seperti itu kan ya. Jadi menurut Bapak, apakah kita kembali lagi ke tema usang soal dominasi kekuasaan begitu? Ya. Jadi sebenarnya begini, saya mau bilang bahwa hampir semua kegiatan-kegiatan ketika berjalan pasti masuk by design. Siapa yang melakukan by design? Cuma negara yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan by design semacam ini. Tidak ada aksi-aksi besar, termasuk kemarin ini reformasi segala macam itu tidak ditunggangi oleh aparat keamanan. Ya. Kenapa dia harus dilakukan itu perlindungan keamanan? Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, lagi-lagi ini sifatnya politis, tidak pernah mau dibuka. Ada kasus-kasus moral di dalamnya, sehingga memang bangsa ini tidak pernah selesai dengan problemnya. Ya. Kenapa tidak pernah mau selesai dengan problemnya ini? Karena pemahaman aparatur keamanan terhadap problem-problem sosial kerakyatan ini tidak mau dibedah secara baik. Problem-problem kerakyatan kita ini, yang mana itu saya bilang tadinya ya, kalau saya kaitkan dengan kasus Amarah, ini di mana hubungannya awalnya? Di mana hubungannya ini? Karena ini barang cuma PT-PT yang tidak disosialisasi. Ini kan pemerintah. Mestinya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk ke dunia kampus yang paling banyak menggunakan transportasi itu. Mestinya ada edaran, ada segala macam. Sebelum itu ditetapkan, disahkan naik, aparat Pemkot masuk ke kampus-kampus menjelaskan ini begini-begini karena ada kenaikan BBM. Padahal waktu itu ada kenaikan BBM. Tapi BBM itu tidak disentuh. Yang disentuh justru kenaikan PT-PT itu. Padahal ini kan punya hubungan korelasi mereka. Tapi itu sama sekali tidak disentuh. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada korban mahasiswa Nana Umi, sehingga eksistensi teman-teman mahasiswa itu menjadi tinggi. Ya. Kok bisa meninggal? Ingat ya, nyawa seseorang itu, satu nyawa itu terlalu mahal untuk sebuah demokrasi kita ini. Sangat mahal itu satu nyawa. Apalagi sampai 45 orang. Apalagi ini dilakukan yang korban adalah mahasiswa. Pernah enggak dia bayangkan bagaimana keluarganya, bagaimana orang-orang di kampungnya tidak merasa kehilangan, yang mana itu anaknya itu adalah dia harapkan akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Generasi-generasi macam kamu semua inilah. Itu kan harapan orang tuamu, harapan keluarga bahwa kau akan lebih baik untuk angkat keluarga. Tiba-tiba mereka hilang. Yang hilang kan siapa? Negara. Nah, sekarang kenapa negara tidak bertanggung jawab pada ini? Ini kita bertanyakan. Kok negara tidak mau bertanggung jawab, dibiarkan begitu saja oleh negara? Jadi, sekarang kita minta negara mulailah memperhatikan hal-hal semacam ini. Nah, jangan dibiarkan begitu saja, biarkan dia selesai dengan sendirinya. Itu sebuah problem solving tersendiri terhadap kita-kita ini. Mungkin besok-besok kamu akan mengalami seperti yang saya alami sekarang ini. Kita akan berpikir, negara ini ngapain aja sih? Iya. Aparat keamanan ini ngapain aja? Aparat hukum ini kok tidak jelas kerjanya? Lain yang lainnya dituntut. Kemudian pada akhirnya terjadi pemihakan. Jadi ada gap sosial yang mengakibatkan ada pemihakan sosial. Ini kan problem. Ini problem. Jadi saya bilang, kalau hal-hal ini pemerintah tidak merubah mindsetnya dalam menangkap fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat, akan terus begini.
Dan ya tugasmu sebagai mahasiswa yang melakukan sivitas akademika ini, kau akan rasakan terus ini barang dan tidak akan selesai. Nah, jadi haruskah kita menerima kenyataan begini? Masyarakat kita diperbenturkan dengan masyarakat. Akibat kita bakar ban karena padahal itu kita butuh peduli. Tapi masyarakat terganggu. Akhirnya masyarakat dengan mahasiswa ini diperhadap-hadapkan. Itu nanti lama-lama akan terjadi kondisi itu. Mahasiswa menjadi musuh masyarakat. Mahasiswa melihat rakyat ini ternyata percuma kita suarakan. Akibatnya terjadilah kesenjangan sosial dalam hal kondisi-kondisi semacam ini. Ini bahaya menurut saya. Jadi ini adik-adik mahasiswa, luruskan hal ini, bikin kajian-kajian tersendiri terhadap fenomena sosial ini yang dialami oleh mahasiswa. Ini penting sekali deh. Penting sekali untuk kita melihat bagaimana ini ke depan. Apalagi generasi Z ya sekarang ini ya, Gen Z ini. Gen Alpha, Pak. Iya. Ini kan tingkat kepeduliannya terhadap begini sekarang kan, ya saya tidak bilang mulai menurun, mulai tidak terlalu peduli lah dengan hal-hal begini. Jadi apatis. Apatis kita. Padahal ini ke depan ini tantangan bangsa dan negara kita ini lebih banyak dan lebih besar. Jangan sampai kita tidak tahu, kita sedang tidur ini, besok-besok kita bangun, negara ini sudah bubar. Ini persoalan deh, karena kita tidak mau peduli dengan hal-hal ini. Itu yang saya maksudkan, kenapa kita perlu lebih tajam lagi mengkritisi hal ini. Jadi sebenarnya secara tema bahkan ini menyentuh di lapisan hari ini sampai sekarang ya Pak ya, bahwa ada skema tersebut, skema yang sangat buruk di mana mahasiswa itu bisa saja diperhadapkan dengan masyarakat dan negara adalah yang paling berkemungkinan untuk melakukan instrumen yang mengarah ke situ ya Pak ya. Dengan segala kepentingannya dan dengan segala sumber daya yang dimiliki. Kembali lagi pada permasalahan yang kita miliki Pak, bahwa atas nama stabilitas, lagi-lagi stabilitas, sejak Orde Baru stabilitas, dan sampai hari ini saya tidak tahu kenapa, entah kenapa masih stabilitas juga. Hal itu selalu menjadi pola, menjadi pakem yang terus diulang. Bahwa seolah kita tidak punya, atau mungkin memang negara tidak mau untuk memiliki penyelesaiannya tersendiri. Bermula dari sesuatu yang sangat sederhana, permasalahan sosial sederhana saja. BBM naik, harga PT-PT naik. Sampai di situ mungkin itu hanya sebuah masalah biasa yang bisa kita selesaikan, mungkin kita ajak dari masyarakat atau dari mahasiswa juga. Lagi pula itu adalah masalah negara juga, masalah sosial yang menurut saya sampai sebatas itu tidak perlu ada hal buruk yang terjadi. Namun sekali lagi amarah menunjukkan bahwa bahkan hal seorganik itu dapat mengarah kepada hal semengerikan penemuan mayat-mayat di daerah-daerah, di sungai. Jadi ya menurut saya benar itu apa yang Bapak sampaikan. Bukan mungkin lagi sebenarnya, mahasiswa mereka harus menemukan tempat mereka harus menemukan landasan mereka. Bukan cuma sebagai mengkritisi, tapi memastikan bahwa sebaiknya atau paling tidak, setidaknya hal ini tidak perlu terjadi lagi. Saya ingin sampaikan begini, Pak. Dulu itu, saya bicara dulu ya, saya bicara dulu. Gerakan mahasiswa itu tolak ukurnya begini. Kalau Jakarta melakukan aksi demo, pasti itu gerakan moral. Kalau ITB melakukan demo, pasti itu gerakan politik. Kalau UGM melakukan demo, pasti itu persoalan hukum. Kita di kampus Makassar ini, ketiga fenomena itu menjadi acuan kita. Kalau saya setback kepada kasus amarah ini, tidak ada korelasinya. Tidak ada? Tidak ada. Ini kalau saya bilang kasus sepele sekali. Angkot.
memang ada kasus BBM. Nah, sekarang kita bikin kali-kali ya. Ketika BBM itu naik, dampaknya itu pasti ekonomi. Terjadi kenaikan harga, termasuk PT-PT, termasuk kebutuhan pokok, dan lain-lain. Nah, apakah ini tidak dipikirkan oleh negara? Dampak-dampak ini, satu. Yang kedua, kenapa pendekatan negara itu masih menggunakan pendekatan stabilitas? Ya, kalau kita berpikir seobjektif mungkin, kita bisa maklumi. Karena negara kita ini negara kepulauan. Karena kita negara kepulauan, kondisi di Jawa beda dengan kita di Sulawesi. Kondisi Sulawesi beda dengan kondisi di Ambon. Apalagi di Papua. Nah, sehingga diperlukan kesamaan pandangan, harus kita sama dan seragam dan sebentuk dalam mindset menjaga stabilitas. Yang paham ini siapa? Negara. Nah, kalau negara masih menggunakan mindset itu, maka kita-kita ini akan terbawa itu. Paham maksudnya? Yep. Mindset negara yang harus berubah. Satu. Dan yang ketiga, ini dalam melihat persoalan global kita. Kita ini, negara dimanapun, sekarang tidak bisa lepas daripada kepentingan-kepentingan global. Ini sudah harus dipikirkan secara baik terhadap mindset negara. Karena kalau begini-begini terus kita punya mindset dalam bernegara, tidak ada gunanya kita jadi rakyat. Ini persoalannya kita, karena ya suka-sukanya saja aparat keamanan, aparat pengelola negara. Padahal dalam asas kita berdemokrasi, negara ini milik kita. Nah, kesadaran kita untuk memiliki negara ini yang perlu kita bangun bersama. Jadi bukan pendekatan stabilitas, pendekatan sosial. Jadi masyarakat yang ada di Jawa, dia sadar bahwa negara ini punya kita. Masyarakat yang ada di Sulawesi sadar betul bahwa negara ini punya kita. Jadi mindset kita sama dalam bernegara. Bahwa negara ini adalah milik rakyat. Jadi bukan milik aparat negara. Supaya pendekatan pembangunan kita itu sama. Nah, inilah sekarang bagaimana konsepsinya. Itu cuma bisa ditemukan lewat kajian kampus. Teman-teman yang punya disiplin ilmu sosial, macam Anda ini jurusan sejarah, perlu menyimak itu, membuat kajian lebih dalam. Cuman itu, kalau masih mindsetnya stabilitas kayak begini, begini terus negara kita. Mindset bernegara yang kita robah. Caranya itu saya bilang tadi. Negara harus memberi pemahaman kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada semua eksponen yang kritis. Bahwa kita perlu menyadari bahwa negara ini milik kita. Adapun yang menjaga negara ini adalah keamanan kalau kita perang. Kalau tidak ngapain? Polisi bubarkan aja. Kalau kita sudah memahami ini. Sisa hukumnya saja. Karena hukum sudah berjalan dengan baik, sisa adil aja yang kita tuntut. Jadi tidak ada keadilan kalau kebenaran tidak kita tegakkan. Ya benarnya di mana? Samakan persepsi rakyat. Karena persepsi rakyat di Makassar beda loh dengan rakyat kita di Jawa. Beda kepentingan kita. Nah, ini yang kita mau samakan. Negara harus bisa turun ini. Kalau kita bicara politik lebih jauh, DPD punya tugas ini, partai politik punya tugas ini, memahami, membangun tumbuhnya kesadaran kita bernegara. Jadi ini persamaan pendapat kita bahwa caranya kita memiliki negara itu adalah mindset kita berpikir. Itu aja. Ya, jadi stabilitas itu mulai berkurang. Itu saya pikir, Dek. Begitu ya, Pak. Ya. Jadi ternyata seperti itu ya. Kita jika melihat kembali lagi bahwa yang terjadi di lapangan ketika amarah itu ternyata sesederhana itu ya. Iya. Bahwa bukan ketidakadilan sih, lebih tepatnya ketidaksambungan bahwa tarif PT-PT naik. Iya. Oh ya. Lalu ketika mahasiswa mengetahuinya, mereka melakukan apa yang menurut saya adalah sewajarnya mahasiswa lakukan. Mereka berunjuk rasa, mereka berdemo begitu. Yeah. Mereka mempertanyakan hal yang sebenarnya sangat normal bahwa pemerintah bisa saja menjadikan hal ini tidak semembingungkan itu. Yeah. Menjadikan PT-PT naik tarif 100
rupiah itu tidak semembingungkan itu. Ya. Jadi sampai di sini semuanya masih organik, sampai di sini semuanya masih sangat alami dari keresahan itu, dari demo itu juga. Dan menurut Bapak pribadi, apakah tapi menurut saya juga sudah jelas bagaimana stigmanya bahwa demo yang biasa-biasa saja itu, kemudian digempur dengan aparat keamanan yang lengkap begitu. Terlalu represif. Ya, mereka. represif begitu. Ya. Atas nama keamanan, atas nama stabilitas, atas nama bahwa semua harus ditentramkan, mereka memberikan yang terburuk kepada rakyat dan mahasiswa, ya begitu ya Pak ya. Ya. Ya, sekali lagi ini adalah sebuah ironi, dan seperti yang Bapak sebutkan tadi, Bapak sudah sangat merangkum sebenarnya apa yang terjadi di Amarah ini dan bahkan di demo-demo lainnya, bahwa satu nyawa itu berharga. Ya. Izinkan saya mengutip dari pernyataan Joseph Stalin bahwa satu kematian itu tragedi, tapi jutaan kematian itu statistik, dan itu adalah sebuah pandangan yang menurut saya agak dingin dalam konteks apapun dingin begitu ya Pak ya. Ya. Apalagi ketika kita bicara soal negara kita, negara demokrasi, negara Indonesia. Saya sekedar tahu saja ada beberapa senior mahasiswa yang gugur dalam peristiwa Amarah itu, seperti Kak Bia, Kak Sultan Iskandar, Kak Tasrif. Mereka punya keluarga, mereka punya orang yang berharap pada mereka punya kampus yang mengenal mereka. Menurut Bapak, bagaimana negara bisa dalam tanda kutip tidak peduli pada hal seperti itu, Pak? Ya. Jadi menurut negara, tapi tidak semua, ini oknum, saya bicara oknum. Oknum ya Pak ya. Tidak semua mungkin berpendapat semacam itu, bahwa nyawa seseorang mahasiswa itu tidak penting. Tetapi ada juga aparat keamanan atau aparat pemerintah, aparat birokrasi yang ideal berpikir satu nyawa itu penting. Ini kan pandangan sudut pandang yang berbeda kedua masalah ini. Kenapa dia berbeda? Lagi-lagi itu mindset dan pola pikir. Aparat keamanan kita itu berpikirnya begini, namanya komando. Apa kata komandan? Itu yang dilakukan oleh bawahan. Nah, jadi di dalam dunia militer itu, ya kita menyalahkan sebenarnya komandan. Ya. Kenapa komandan tidak kritis melihat fenomena-fenomena semacam ini? Tadinya saya berpikir begini, ini harus dipertanggungjawabkan oleh aparat keamanan TNI. TNI yang melakukan tindakan represif sampai panser masuk kampus, sampai melakukan penembakan, itu kan hal yang tidak perlu. Ini kita bukan kondisi perang. Mahasiswa ini bukan musuhmu. Mahasiswa ini tidak membawa alat organik, senjata, benda tajam, segala macam. Kok harus panser masuk? Kok harus ada penembakan? Ada apa? Ini kan sama artinya kau menembaki barang yang tidak ada guna-gunanya, biar kau bunuh itu mahasiswa. 4-1000 orang di situ menjadi tidak ada artinya. Nah, ini satu pandangan tersendiri. Menurut dia ini tidak penting. Pokoknya aman deh, terkendali. Tapi ada juga pihak-pihak aparat keamanan, jangan, karena dia merasa ada anaknya di situ. Nah, dia mungkin lebih bermakna, kita mundur. Lebih baik kita dialog. Dulu tidak ada dialog deh. Jadi antara tekanan dan dialog ini tidak terbangun. Jadi satu melakukan tekanan, satu membangun dialog. Kau yang dialog ini datang tekanan, habis kau yang dialog. Nah, inilah kondisi-kondisi sosial semacam ini yang perlu kita samakan pendapat sama-sama dulu. Samakan pendapat ini baik-baik. Bahwa biarkan ini adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasi. Karena ini kan DPR tidak guna-gunanya, tidak mau mendengar kita sejak dulu. Dari dulu sampai sekarang. Yang dia urus ada perutnya, kantongnya, itu aja. Pernah enggak dia dengar suara kita mau bicara begini? Enggak ada itu. Saya dulu waktu demo helm, saya pimpin langsung satu Makassar ini. Saya minta sidang paripurna waktu itu ketua DPR Halim Bahri. Termasuk ada JK di dalam. Saya minta sidang paripurna, saya mau bicara.
sidang paripurna mereka. Karena saya harus bicara ini. Ini penting. Padahal kasusnya kan kasus sederhana helm. Tapi waktu itu kita punya kajian juga. Helm itu bukan satu kesatuan dari kendaraan bermotor. Karena kita melihatnya ada sindikasi bisnis. Bahwa helm itu kan terpisah dari kebutuhan motor. Sekarang itu baru ditarik masuk setelah ada kasus ini. Nah, ini kan implementasi semuanya deh. Nah, sekarang kita kembali ke amarah. Saya bilang lagi bersama kita tadi bahwa ini barang sepele. Cuma kenaikan angkot saja 100 rupiah. Sekarang kita menilainya terlalu murah kan 100 itu. Tetapi waktu itu tidak begitu. Satu. Yang kedua, ada nyawa yang korban. Benar, Pak. Ah, ini yang mahal, Pak. Karena ada korban nyawa ini menjadi kasus ini menjadi mahal dalam amarah. Seperti siapa saya? Ya seperti yang aku bilang tadi. Di situ ada harapan masa depannya keluarganya. Itu kau bunuh itu harapan mereka. Harapan mereka itu kau bunuh mereka semuanya. Apa itu bukan sebuah kerugian besar? Nah, hal-hal inilah yang saya pikir memang perlu kita carikan solusinya. Negara perlu mencari solusinya ini. Bahwa tidak semua itu pikiran-pikiran mahasiswa harus dihadapi dengan tindakan-tindakan represif. Masa di Kodam itu misalnya kalau kepolisian atau Polda sekarang atau Kodam kalau akan menangani masalah-masalah itu, masa tidak ada orang-orang pintar di Kodam atau di Polda yang bisa berdialog dengan adik-adik mahasiswa? Dan saya kira mahasiswa berdialog, memang cara mahasiswa dalam menyampaikan dialognya itu mungkin ada yang radikal sekali, ada yang slow-slow saja, ada memilih diam. Tapi jangan kau kira diamnya mahasiswa itu tidak ada apa-apa. Hati-hati. Hati-hati. Jadi saya bilang begini, jangan kau kira gelombang itu di lautan samudera itu yang diam itu tidak menghanyutkan, kalau tidak begitu. Hati-hati. Ketika kampus ini diam, hati-hati itu tanda-tanda kematian sebuah negara. Ya. Jadi jauh lebih bagus mahasiswa itu bicara daripada dia diam. Kalau dia diam, merusak ini negara deh. Jadi saya sangat setuju kalau mahasiswa itu harus bicara. Karena kelanjutan dari bicara itu adalah demonstrasi. Karena itu sebuah pendapat yang harus disampaikan. Jadi bicara dan demonstrasi itu seperti sekeping mata uang. Dibolak-balik bagaimanapun, itulah napasnya mahasiswa. Jadi saya tidak setuju kalau bilang hentikan demonstrasi. Hentikan mahasiswa keren, tidak bisa. Kau bunuh negaramu itu. Harus bicara, harus demonstrasi. Tetapi konteksnya kau bikin kajian konsepsional yang baik. Itu deh. Gitu ya, Pak ya. Ya. Baiklah, Pak. Dari apa yang sudah kita bahas sampai sejauh ini, sepertinya yang Bapak berikan kepada kami, materinya sudah sangat cukup sekali. Daripada amarah ini, ternyata kita bisa bercermin lebih banyak bahwa ini bukan cuma sekedar satu kasus, tidak. Ini bukan cuma sekedar kenaikan harga, tidak. Kasus lapangannya memang sepele, namun apa yang ada di baliknya ternyata jauh lebih besar daripada itu. Saya mau lanjut deh. Ya, Pak. Negara ini melanggar HAM dengan kasus amarah. Begitu ya, Pak ya? Iya. Secara nyata, real. Nyata real, mahasiswa korban. Satu. Benar. Kampus ditembaki. Peluru-pelurunya masih ada. Ini kan melanggar HAM. Jadi saya bilang, di saat-saat itu negara terlalu tiran dalam menghadapi mahasiswa. Negara ini melanggar HAM yang terbesar. Bukan mahasiswa yang melanggar HAM, negara yang melanggar HAM. Mahasiswa itu tahu apa dia? Tidak berdaya kok mahasiswa itu. Nah, inilah saya bilang mindset dalam ini dirubah secara bertahap. Harus ada kajian. Kajiannya itu dari mana? Dari akademisi, dari kaum intelektual, dan mungkin ini lahir dari kamu besok-besok. Jadi ingat ini baik-baik deh. Jangan kau berhenti sampai di sini. Tingkatkan kajianmu, tingkatkan kritismu, supaya apa? Kau melahirkan sebuah konsepsi yang jelas untuk merubah bangsa ini ke depan. Siapa yang tahu kalau ini semua besok lahir dari Anda? Kita tidak tahu. Ya. Sekarang kita lihat tokoh-tokoh kritis kemarin.
ketika Budiman Sujatmiko duduk di DPR dan menjadi pejabat. Kemudian siapa ini dari PDIP ini? Itu kan mereka orang yang teriak-teriak di jalan. Tapi ketika dia diambil negara, dia lupa itu. Ini adik-adiknya lagi ngapain? Kok kau diam? Inilah yang saya bilang, kau bertahan dalam kondisi begini. Itu saya selalu pesan di adik-adik saya, adik-adik mahasiswa. Berpikirlah selalu dalam tataran ideal. Kau tidak akan rusak, tidak akan kemana-mana kalau kau berpikir tataran ideal. Zaman dan perubahan tetap membutuhkan itu. Perubahan-perubahan tetap membutuhkan orang-orang ideal dan kritis. Bukan orang-orang yang cari makan di negara. Nggak usah itu. Berhenti kau berpikir begitu. Kerusakan mulai dari dia semua ini. Saya itu kalau lihat mereka ke Jakarta, saya tidak pas. Kau selalu ngaku bahwa dia adalah pelaku reformasi. Memangnya kita di daerah Makassar tidak bikin apa-apa? Ya, memangnya teman-teman mahasiswa tidak bisa bicara. Tapi karena kita kalah power dalam hal ini, karena negara sudah berpihak kepada mereka, kita tidak bisa bikin apa-apa. Lagi-lagi inilah peran negara. Ketika negara berpihak kepada kutu busuk, kau ini menjadi singa, tidak ada gunamu. Karena ketika negara melakukan represif, maka bicara itu menjadi diam. Bicara itu penting, deh. Bicara itu penting. Ingat ini baik-baik. Bicara ini penting. Karena dari bicara itu keluar dari pikiran, keluar dari nurani. Sehingga menurut saya, bicara itu sangat penting. Kalau mahasiswa sudah tidak bisa bicara, dan tidak mau bicara, tunggu. Negara pasti roboh. Begitu deh. Begitu, Pak. Iya. Terima kasih tambahannya, Pak. Saya rasa itu benar-benar sangat kita perlukan di dewasa ini. Bukan cuma lagi soal amarah, bukan lagi cuma soal sekedar demo, tapi soal generasi muda, soal mahasiswa juga, bahwa seperti yang Bapak katakan, kampus yang diam adalah tanda kehancuran sebuah negara. Dan kita tidak akan biarkan itu terjadi, tidak. Itu sangat sulit, Merebut negara dari tiran sangat sulit, mempertahankannya dari hancur juga sangat sulit. Ya. Tapi seperti yang Bapak sampaikan juga, mereka yang tetap pada idealisme mereka yang tetap percaya, meskipun dalam kondisi sulit, meskipun dalam kondisi tanpa power, karena powernya ada di orang-orang yang sangat tidak baik itu, ya, tetap bertahan ya Pak ya. 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 Sepertinya demikian hasil yang bisa kita diskusikan bersama dengan Bapak Hakim. Terima kasih Pak ya. Juliadi. Oh, Pak Juliadi Hakim. Sangat berdaging sekali ya. Semoga pemirsa juga dapat mengambil ibroh pelajaran daripada materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Hatta sebagai host dan Pak Juliadi Hakim sebagai narasumber. Terima kasih. Terima kasih ya. Ruang cerita undur diri. Terima kasih perhatiannya. Ya.